Kamu bilang cinta lebih dari sekedar doa. Tak cuma dilangitkan, tapi harus diperjuangkan, harus dibuktikan. Terdengar rintihan parau yang mengiris gendang telingaku, seperti senandung luka yang terpendam. Katamu cinta tidak akan membuat orang sekarat. Betul, aku tak sekarat, melainkan mati menanggung semuanya seorang diri. Aku seperti segelas kopi yang dihidu aroma wanginya, dicecap semua isinya, tak cuma ditinggalkan setelah kosong, tapi dibanting dan hancur berkeping-keping. Hujan di luar sana menari-nari, meliuk-liuk kencang, seperti tarian para darwis yang menggasing kian lama kian intens untuk mencapai ekstase. Hujan itu, keringat para darwis itu, menyatu memercik kemana-mana, tampias menempel ke jendela kamarku. Tetes keringat air hujan itu masih terus menempel, lalu turun, gemulai satu persatu, bercampur getih. Merah gelap, bau anyir terasa, menyesak-nyesakkan, menyeruak masuk ke dalam rongga hidungku. Aku sangat menyukai hujan. Di rintiknya yang gugur ke bumi, aku bisa menyembunyikan tangisku. Di bulir-bulir airnya, aku bisa menitipkan butir-butir rinduku pada perempuan yang kucinta sepenuh hati. Aku bisa mendekap hangat dalam dinginnya hujan, sangat pundakmu yang kuusap lembut dengan tanganku, yang hangatnya mengalir ke seluruh tubuhku, yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Tapi tidak pagi ini. Hujan semalam yang masih berlanjut hingga pagi ini dan membentuk genangan-genangan di jalanan depan rumahku tak membuatku nyaman. Sebaliknya, gerah kurasa. Keringat menetes, dan sungguh tak nyaman jika tubuh yang berkeringat ini harus terpercik air hujan yang biasanya sangat kusukai. Kehadiran Rere di malam tadi masih tak bisa kulupakan. Mimpi atau nyatakah itu? Aku teringat melur. Sudah lama tak mendengar suaranya. Apa kabarmu, Nak? Kutulis sebaik sajak tentangmu, tapi tak pernah bisa selesai. Kata demi kata selalu tersaput air mataku yang menetes membasahi. Tinta biru itu menghalur membentuk genangan biru, meluruhkan satu demi satu huruf-huruf sajak itu. Air mata Rere yang menempel di pundakku saat berboncengan pulang dengan Vespa tuaku, kurasakan mengalir tak henti sepanjang perjalanan. Hangat, perih meringis, melesap masuk ke pori-pori sukmaku. Aku tak boleh ikut menangis, karena akan menambah luka hati seorang ibu yang sedang berduka. Hidup ini bukan rangkaian sinetron cengeng penuh air mata yang tak berujung. Kesedihan boleh ditumpahkan di dalam dada, di dalam pelukan kekasih, tetapi bukan untuk diperjualbelikan. Air mata bukan mata uang, meski mungkin aku salah menaksir dan menafsirnya. Percakapanku dengan melur 6 bulan lalu di Ginja menyisakan tanya yang kubiarkan begitu saja. Mengapa buku kehidupan banyak perempuan yang kukenal harus syarat seloka-luka? Nyaris pada setiap halamannya ada bening air mata yang tertumpah. Bercampur anyir darah, syahwat terlarang, aroma parfum murahan, sisa bedak, dan gincu tebal. Karena tak sanggup menjadi Abu Bakar untuk Rere, aku tak merasa berhak untuk ikut-ikutan menghina
menghina-hinakan Rere dan orang lain yang terus terpuruk dalam dunia perbudakan. Bahkan, kalaupun bisa bersikap seperti Abu Bakar, entah kapan aku tetap tak punya hak untuk menistanya. Satu-satunya cara yang bisa kulakukan adalah mengabadikan kebaikannya dalam buku harianku, merayakannya dan menyalakan janji baik kehidupan. Seraya berharap Tuhan iseng membuka dan membacanya diam-diam. Senyum kecil, rasa gusar, kemarahan tak berperi selalu campur aduk saat membaca deretan kabar dan ucapan di timeline. Deretan huruf, kata, dan kalimat yang tak henti-hentinya bertambah sepanjang detik. Bayangkan, Jakarta adalah kota paling cerewet di dunia dengan produksi 15 cuitan per detik. Itu artinya 900 cuitan per menit, 54.000 per jam, 1.296.000 per hari, atau 437.040.000 per tahun. Itu baru dari warga Jakarta, belum termasuk dari warga belahan dunia lainnya yang tak bersekat-sekat satu sama lain di dunia cuitan. Itulah hidup di abad modern, ketika hening tak ada lagi, ketika kecerewetan meraja di mana-mana. Tapi di mataku, tetap saja masih banyak rahasia yang sengaja disembunyikan oleh waktu, juga oleh pikiranku sendiri, berkelindan tanpa pernah mau kupecahkan. Apa endingnya? Entahlah. Seperti rindu yang sengaja tak hendak kurampungkan. Seperti kopi pagi ini, pahit yang menggumpal justru menyempurnakan rasanya. Bukankah hidup juga seperti itu? Luka ku nikmati sebagai jalan indah mengakhiri derita. Seperti dunia yang sudah bosan dengan ulah manusia dan berharap agar terompet Israfil, sang kakala akhir zaman, segera ditiupkan. Tapi di sisi lain, aku masih suka memanen rindu pada dia yang sebenarnya sudah tiada.